Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu ya. Betul-betul capek tadi habis dari Cilacap, mandi terus ketiduran. Istri dan lain sebagainya pada sibuk nata balon dan sebagainya. Karena kan mau ada acara budak ini jam-jam sebelum maghrib nanti 5:30 itu. Ini malah ketiduran. Saya sampai kaget dibangunin Mang Olis. Ditanya. Oke, mohon maaf ya Bu ya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya karena saya juga manusia biasa. Ada ngantuknya, ada capeknya, ada lupanya, ada ya namanya manusia nggak bisa selamanya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu kita semua dapat dikumpulkan. Meskipun saya masih rotok cilulungu ya. Namun cek sudah ada cilulungu. Hah? Oh, lulungu. Beda ya. Lulungu nggih. Alhamdulillah ternyata Allah tetap mentakdirkan kita duduk di majelis ini. Tadi berarti udah nungguin setengah jam lebih ya Bu ya. Oke, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kecapean dari tadi malam ada acara sampai malam terus ke Cilacap belum sempet istirahat yang alhamdulillah. Kemarin kita bahas bab zakat. Pertanyaannya sudah ada yang ingat nggak atau masih sudah lupa? Nek masalah emas nggak usah diinget-inget karena nggak ada yang punya emas 85 gram. Kalau masalah kambing sama domba ya juga nggak usah diinget-inget, nggak ada yang punya kambing sama domba 40 kan. Sing diinget-inget pari ya. Kalau punya gabah seton ya dibijilkan 10%. Paling etak. Terus selain etak nuboga penghasilan penghasilan kayak saya gaji atau mungkin tas embret, tas apa, lamun dikumpulkan setahun eta ayah 85 gram, setara 85 gram dibagi 12 berarti sebulannya berapa itu kalau yang punya penghasilan? Kalau yang punya penghasilan rutin gitu. Contoh saya, penghasilan rutin setiap bulan. Itu kalau 85 gram berarti kan kali 1 juta katakanlah, berarti kan 85 juta kali 12, nah itu berapa minimalnya. Tetapi nek mikir kayak gitu tuh pusing Bu. Kalau mikir nisab atau enggak tuh pusing. Saking gampangnya nek ana nikmat lebih gampang dibijilkan syukur gitu ya. Gak usah nunggu-nunggu menang seberapa, panen ponteng seberapa, bijilkan saat gitu caranya ya. Jadi nggak harus nunggu nisab, yang penting ada rasa syukur ya tetap dikeluarkan. Kalau yang dagangan kayak apa toko dan sebagainya itu biasanya sezakat dagangan. Nah dagangan kalau sudah setahun ya itu dagangan ditambah piutang dikurangi utang. Nah itu kalau sudah setara dengan 85 gram berarti dibijilkan. Tapi lamun ngitung gitu mah susah cek saya mah. Mending aya duit seberapa bijilkan 2,5% ditabung gitu lamun masih setik gitu. Jadi orang teh enak kalau nggak harus nunggu nisab itu sudah kita syukuri dulu.
Meskipun parekna gabahna teu menang seton ya. Berarti nggak usah bijilkeun zakat. Tetapi meskipun nggak bijilkeun zakat kan sebaik-baiknya tetap kita keluarkan sedekah niku ya. Nggih, maksudnya meskipun parinya gabahnya tetap encan wajib zakat, tetapi luwih alus deui jeung bersyukur ku nikmat Allah ya tetap dikeluarkan gitu cek saya mah sebagai sedekah. Berapa sedekah besarannya? Sedekah mah bebas. Panen 500 kg gabah mau dibijilkan 500 ya alhamdulillah gitu. Dibayarkan kabeh gitu ya. Kalau sedekah itu bebas. Intinya apa, Bu? Intinya semakin kita bersyukur ya, maka nikmat Allah akan semakin ditambah. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat. Itu jelas. Tetapi kalau kita ada rasa pelit, ada rasa kufur, itu nanti azab Allah sangat pedih. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innahu adzabi lasyadid. Sungguh jika kita bersyukur, nikmat Allah sangatlah banyak, tetapi jika kita kufur, azab Allah sangatlah pedih. Itu kita pegang teguh. Maka zakat, infak, sedekah itu sebenarnya Allah tidak terlalu melihat besarnya sebenarnya. Yang Allah lihat itu ketakwaan atau keikhlasan. Nggih. Menang panen kacang ya. Menang berapa tali ikat gitu ya. Bijilkan seikat. Nah, kita luwih barokah gitu Bu ya. Nah, ibu-ibu saya yakin sudah melaksanakan semuanya itu, saya yakin tinggal terus pengembangan. Yang namanya sedekah itu juga tidak hanya berupa harta, Bu ya. Sedekah tidak punya berupa harta, termasuk kita senyum, termasuk kita memberikan ilmu, termasuk kita memberikan kata-kata yang baik, itu juga termasuk sedekah. Kalau kita kepada istri, kepada suami berkata-kata baik, itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak terbatas dengan uang. Jadi nggak ada alasan untuk orang tidak sedekah, itu nggak ada. Saya mah nggak punya uang Mas, jadi nggak bisa sedekah. Padahal tenaga pun juga bisa masuk dalam hal sedekah. Contoh, kok suatu saat masjid ini ngadain acara pengajian akbar katakanlah. Jadi ibu-ibu, meskipun mohon maaf kalau ada yang mau sedekah harta, alhamdulillah, kok mau makanan, alhamdulillah, kok plus tenaga, nah itu juga harus baik. Jadi sing sedekah harta juga nggak bisa mentang-mentang gitu kan. Aku mah duit gitu kan. Yang lain mah cuma tenaga, nggak bisa gitu. Yang dilihat Allah bukan uangnya, bukan tenaganya, tetapi yang dilihat Allah adalah keikhlasan. Nah, jadi kalau ada pengajian akbar, kok kita ada dipanggil oleh Allah, ibu-ibu masalah snacknya, nah itu juga harus terpanggil ya. Jadi ibu-ibu mah sudah terbiasa hal itu. Saya yakin di Simbangna sudah tak perlu dibuyai. Jadi masalah hal seperti itu baik untuk kerukunan di daerah Simbar dan sekitarnya ini. Nah, sebenarnya ngomong-ngomong pengajian akbar, saya juga kangen ada pengajian akbar ya. Dulu terakhir ada Mumpuni ya. Siapa tahu nanti Allah ngasih hadiah pas Rejab atau pas Syawal ya, kita menghadirkan lagi ustadz atau ustazah besar kan walau alam ya Bu ya. Nanti itu karena balik kampung aja kita baru selesai, baru ambekan ya. Biarkan balik kampung selesai dulu, baru kok kita mau ngadain ibaratnya ada pengajian akbar, yaitu nanti gitu. Terus kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang namanya zakat, infak, sedekah itu secara syariat
adalah mengeluarkan sebagian harta yang itu bukan hak kita. Contoh, dalam panen 1 ton itu ada 10% itu bukan hak kita. Itu kalau nggak kita keluarkan itu menjadi bara api neraka. Ya, bara api neraka orang ya. Bahaya. Bara api neraka itu bisa Allah wujudkan, bisa nanti diwujudkan di akhirat atau di dunia. Kalau di dunia bisa diwujudkan berupa apa? Diberikan sakit dan sebagainya. Nauzubillah ini. Maka ayo, sebagian harta itu harus kita keluarkan. Maka zakat secara syariat adalah mengeluarkan sebagian hak fakir miskin atau yang menjadi bukan hak kita. Terus kemudian harta itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa gedung, mobil dan sebagainya, tetapi lebih zakat secara atas lagi itu maksudnya gini, agar hati ini tidak lagi mengaku-ngaku. Nah, kalau kita memiliki harta, nah ini Bu ya, mohon maaf nih, mindsetnya harus dirubah. Yang namanya harta itu sejatinya bukan milik kita, betul nggak? Tetapi kalau ditanya orang, ini mobil siapa? Ya jabatnya mobil saya, ya. Tetapi kalau dalam hati mengatakan mobil ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang yang diberikan oleh suami itu juga uangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hati itu ngomong gitu loh Bu. Karena apa? Ketika hati sudah merasa memiliki, ini uang saya, ini mobil saya, ini HP saya, ini badan saya, ini kaki saya, ini tangan saya, nanti muaranya orang jadi owl. Kita menjadi owl. Contoh, kita habis panen. Kalau dalam hati masih mengatakan ini adalah padi saya, bukan padinya Allah, nanti kalau Allah memanggil untuk zakat, biasanya owl. Benar nggak Bu? Kenapa? Karena kerja keras hasil panen ini dari hasil kerja keras dari apa yang saya usahakan selama ini. Padahal nek diresapi betul, saya bisa nanam padi, saya bisa punya ilmu nanam padi, bisa punya kekuatan, itu lamun ti Allah disaha. Mual ayakin Lin, tetap ti Allah kan? Berarti yang menanamkan padi meskipun sudah dicangkul, sudah dipupuk, kalau Allah nggak mau menumbuhkan eta padi, bisa tumbuh nggak? Mual bisa. Ya, meskipun sudah kita cangkul, beri pupuk yang terbaik, tapi Allah nggak ada hendak kun fayakunnya untuk memunculkan sebutir padi, itu nggak mungkin terjadi. Ya, jadi jangan pernah kita akui dalam hati ya secara hakikatnya bahwa padi itu adalah milik kita. Uang yang kita terima itu sejatinya hanya titipan. Maka para ulama mengatakan harta itu hanya titipan dari Gusti Allah. Benar nggak? Harta adalah titipan. Nek titipan berarti bukan milik kita. Itu. Nek secara syariat tetap kita akui milik kita. Ya, biar apa? Biar kita menjaganya. Contoh kayak gini. Semisal mobil itu kita akui milik Allah ya. Lah kalau ada orang yang minta, sini mobilnya tak minta, ini milik Allah. Lah, gimana jawabannya? Kan ini milik Allah, bukan milik saya gitu kan. Nah, maka pemahaman seperti itu cukup dalam hati, jangan engkau ucapkan dalam mulut. Maksudnya ketika diberikan kenikmatan berupa harta apapun, itu sejatinya hanya titipan ti Gusti Allah. Lamun Gusti Allah nitipkan duit, nitipkan sawah, nitipkan pari, nitipkan kenikmatan naon wae, lamun Allah memanggilnya zakat, infak, sedekah, awal deh. Kan itu bukanlah Gusti Allah. Lah kenapa kok kita yang awal? Bener gak? Dititipin duit 1 juta blek, ya kan dititipin ya tak.
Kita cuma dititipin. Terus Allah minta, dari 1 juta itu keluarkan 2,5% alias 25.000. Awal tak 25.000. Ente. Kalau hati ente berarti sadar, 1 juta ini cuman titipan ti Gusti Allah. Ya. Maka semakin hari semakin kita mengamalkan zakat, infak, sedekah, semakin tidak ada pengakuan bahwa harta ini adalah mutlak dari diri saya. Semua hanyalah titipan di Gusti Allah. Nah itu Bu. Jadi zakat, infak, sedekah itu untuk membersihkan dari kekotoran hati yang namanya cinta terhadap harta. Nah di logika gini Bu, kita kok cinta terhadap harta itu bener nggak? Kan harta itu cuma titipan. Contoh, saya parkir dititipkan ke tukang parkir, ya kan dititipkan ya, nitipkan ke tukang parkir. Terus tukang parkir itu merasa memiliki motor eta bener nggak? Bener nggak? Tugas tukang parkir hanya untuk menjaga. Jangan merasa memiliki motor eta, uang sejatinya eta motornya milik saya gitu kan? Ya. Jadi anggap saja kita itu seperti tukang parkir. Anggap aja seperti tukang parkir yang merasa cuman dititipi di Gusti Allah. Sehingga lamun dipentak Allah memanggil. Nah, ketika panen bonteng itu Allah memanggil. Allah memanggil, panenmu seberapapun syukuri, kasihkan ke tetanggamu sekitar, ya 1 atau 2 potong, Terus ketika panen pare, itu Allah juga memanggil, ayo keluarkan 10% nak, gitu. Nah, sing jadi masalah itu lamun suami jeung istri ente sepaham. Tas panen seton gabah, istri nangges nyaho ilmu zakat, suamina encan nyaho, eta masalah ente? Masalah. Cek awewe na ieu kudu dibijilkeun, cek lelaki enak teuing maneh kita ikut maculan gitu. Malah erek dibikin ke batur. Nah, kira-kira masalah enggak itu? Masalah. Bingung jadi awewe lin. Maka itulah Bu, pentingnya suami itu sebagai imam harus ikut mengkaji ilmu Allah di situ. Karena apa? AWW itu biasanya ngikuti bagaimana laki-lakinya. Kalau laki-lakinya dia sudah berilmu, maka AWW-na biasanya mengikuti. Tetapi kalau AWW-na mencari ilmu, laki-lakinya belum, berarti kewajiban AWW atau seorang perempuan memberikan pemahaman, atau mengingatkan. Sekedar mengingatkan, iya teh, cek agama Islam Pak, gitu. Kewajiban orang teh kudu bersyukur, dibijilkan 10% nak lamun menang seton. Tapi kan lamun seton dibijilkan 100 kilo berat ya Bu ya. 10% atau ya. Untuk ya. Atau untuk bagi yang geus anjok gitu kan. Oh gitu. Oh. Oh gitu. Tapi tanpa diimamkan gitu langsung berkurang dibagi gitu kan iya. Itu berupa gabah dibagikan ini Mas Diki. Kalau gabah dibagikan repot ya. Iya. Nggak apa-apa, monggo. Yang penting dibijilkan. Biasanya gabah punya penikmat. Kalau itu orang sebenarnya kan atas dapat dua sekali gitu. Sama dari kehidupan. Seperti sampai tak keluar. Kamu masuk kan ada misi kasihan segala gabah kan ibunya. Digiling beras lebih baik karena belum tentu yang punya itu kudu repot kudu giling gitu kan. Nek disimbar sudah saya katakan, monggo
karena belum ada amil, silahkan dibagikan langsung nggak apa-apa. Ya. Jadi juga bisa Sing nyaho niatna kan Gusti Allah ya. Sementing niatnya kudu bener, lamun zakat ya zakat, lamun infak ya infak, lamun sedekah ya sedekah. Karena beda nilainya. Ya. Kalau zakat itu wajib ya, kalau sudah memiliki nisab. Maka niatnya kudu bener zakat gitu. Lamun infak ya infak, lamun sedekah ya sedekah. Kok mau dibagikan, cuman tolong pesan saya kalau zakat jangan salah bagi. Ya. Yang tidak berhak jangan sampai kebagi. Yang tidak berhak itu apa? Kan dulu 8 golongan asnaf sudah kita bahas. Akhirnya mengerucut kedua hal, yaitu fakir dan miskin. Terus itu jangan sampai kayak Mas Vicky dikasih beras. nanti orang-orang itu ada hukum dosa, Bu, bahaya, nggih. Ada hukum dosa. Yang berhak menerima zakat yang dari 8 itu kita kerucutkan di simbar ayatnya cuman fakir dan miskin. Fakir itu untuk boga pegawaian, anget boga duit dong pegawaian kinte gitu kan. Miskin eta boga pegawaian tapi masih sangat kondisinya masih sangat membutuhkan. Monggo. Wis bisa ngelihatlah. Sementing keluar. Terus intinya itu saya cuma pesen jangan sampai salah sasaran. Wis gitu nggih. Terus kalau sampai salah sasaran itu hukumnya dosa kalau syariatnya, nggih. Maka kita harus hati-hati. Jadi kalau mau ngasih ke tetangga yang dia mungkin karena kita nggak enak harus ngasih, itu niatnya sedekah ya, biar nggak salah hukum dosa. Berarti gimana? Iya, zakat dulu dikeluarkan, terus habis itu sedekah. Makanya saya bilang zakatnya untuk fakir miskin, sedekahnya untuk tetangga sekitar. Sing sugihkin dikasih juga nggak apa-apa. Sedekah mah ke siapapun, Bu. Ya, ibu-ibu punya gabah seton, Mas Vicky mau dikasih karunya gitu 5 kilo. Kita kajen eta arana sedekah niatnya. Tapi niatnya kudu bener ulah zakat ya. Lamun niat zakat masih ke Mas Vicky kan dosa hukumnya. Niatnya kudu sedekah. Tapi zakatnya geus dibijilkeun heula. Ulah kualik-kualiknya Bu ya. Geus semakin paham nggih? Nggih. Karena rata-rata kalau disimbar itu ya cuman pari sama penghasilan. Nek emas mah kayaknya enggak ada yang punya 85 gram ya. Ada ya, ada enggak? Toko emas berarti. Nges itu wae cek saya mah intina ibu-ibu kok saya Mas Vicky belum mencapai nisab penghasilan saya mah cuma saatik Mas Vicky boro-boro ya jeung zakat gitu ya. Maka jangan berkecil hati, sedekah lah tetap sedekah tetapi semampuna ya. Kita tetap bijilkan semampuna ibaratnya bagi ewang saatik ini maksudnya saya teh. Tetap memberikan apa? Karena sebaik-baik sedekah ketika saat kita sempit ya. Nah, sedekah setelampang itu gampang Bu ya. Orang-orang heran gitu ya. Tetapi kalau untuk buka duit orang sedekah itu tak ageng jempol. Ya. Geus teu boga duit keur aya hiji jina kok kudu sedekah eta hebat. Mal mungkin. Ya. Jadi kalau sedekah itu utamakan untuk keluarga dulu, ya. Keluarga terdekat dulu, ya. Keluarga terdekat siapa? Ya istri, ya anak. Itu kudu dicukupan heula. Ya. Lamun istri sama anak geus kecukupan baru dibijikeun keluar gitu. Jangan sampai anak sama istri encan kehitung terus dibujilkeun. Nah, itu repot, Bu. Nih. Tetap yang nomor 1 adalah dihitung jeung keluarga ya. Jangan sampai kekurang. Contoh gini maksud saya itu gini. Tas panen seton geus zakatan 100 kilo. Nah, kan itu masih ada sisa 900 kilo ya. Nah, 900 kilo ini kok dibikin kabel. Nah, itu kan tuh bener. Beda hayang sedekah. Lah kok dhewekna teu jeung anak istrinya tetep boga. Itu arana teu bener.
Eta arana ke nafsu ya. Nafsu itu tidak boleh. Jadi tetap untuk amankan dari 900 itu amankan untuk keluarga. Kalau masih kelihatan lebih baru sodakohkan gitu. Itunya Bu. Jadi lamun sodakoh zakat infak ini sudah kita laksanakan, insya Allah apa? Azab Allah, murka Allah itu untuk tulus turun. Ya. Meskipun hanya sodakoh senyuman, sodakoh bonteng saatik eta geus bisa mencegah 700 macam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun aya panggilan, mohon maaf nggih. Kalau ada pengajian kudu pakai snack ya. Itu ulah awal-awal ya Bu ya. Biasa saya kira Ibu biasa lah. Ya. Yang penting ulah awal-awal ulah jadi masalah. Harus itu kita pengen nih. Yang penting kita apa niatnya sedekah we jeung kehadiran orang sorangan. Bukan untuk apa? Untuk merasa rugi dan sebagainya. Maka ibu-ibu zakat infak sedekah ini karena di Simbar belum ada amil, monggo silahkan dibagikan langsung. Ketika saatnya enggak panen, ya kok meskipun belum nyampe nisab ya tetap dibijilkan cek saya mah ya. Raketang 2,5%. Kok mencapai nisab berarti 10% gitu maksud saya. Terus kemudian sebelum pertemuan depan kita masuk ke puasa, kita simpulkan bahwa yang namanya zakat itu pang intina adalah lamun jalma enggeus mengeluarkan zakat infak sedekah itu dalam hati kudu enggak boleh lagi cinta terhadap harta. Maksudnya enggak boleh cinta tuh bukan berarti enggak boleh neangan harta sejujurnya enggak, bukan enggak boleh embret sejenuk-jenuk nanti, ya, enggak boleh memiliki harta banyak enggak, justru kalau bisa punya harta yang banyak, cuman maksudnya ulah dicintai ya. Maksudnya ulah dicintai teh ulah sampai ketika Allah memanggil untuk zakat infak sedekah orang jadi rasa itu berarti hati masih cinta atau terjebak dalam yang namanya cinta terhadap harta. Nah, terus kemudian yang namanya zakat infak sedekah itu ada satu lagi yang namanya wakaf. Wakaf itu adalah ketika seseorang punya tanah diwakafkan untuk masjid. Wakaf itu ketika orang yang mewakafkan itu meninggal itu pahalanya mengalir terus Bu. Jadi bersyukur atau itu namanya apa? Mengalir terus pahalanya. Jadi kalau masjidnya dipakai pengajian, pakai sholat itu luar biasa. Makanya kalau yang sudah ada niat punya tanah yang kira-kira nganggur di daerah mana, ya kalau kira-kira nggak kepake, ya silahkan untuk masjid itu taat jempol, bagus itu. Jadi orang teh jongjon, ya barat paeh, can bisa bawa amal, tak ngalir terus, tak ngalir terus. Jadi lamun tak boga ge enten naon, syaratna hiji, aya masih aya dua. Lamun te amal jariah, nu kedua ilmu bermanfaat. Amal jariah orang terboga wakaf ya, untuk mampu mewakafkeun. Lamun hayang ngalir terus pahalana, eta kudu boga ilmu nu bermanfaat. Ilmu bermanfaat eta arana, maksudnya orang bisa ngajaran. Contoh ngajaran budak ngaji, kok nu budak ngaji itu ngaji terus sampai dewekna kolot, eta ngalir terus ke apa pahalanya mengalir ke yang mengajarkan ngaji. Terus tidak hanya ilmu agama, ilmu masak, ilmu nyangkul, ilmu naon bae dunia, lamun diajarkan ke orang terus orang itu bisa mengamalkan terus, itu juga pahalanya mengalir terus. Ya, ibu-ibu ngajaran masak rendang katakanlah. Memasak rendang itu bisa masak terus itu mengalir pahalanya sama. Jadi itu tidak hanya ilmu agama, ilmu dunia ketika kita sampaikan ya itu juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu juga yang kita amalkan. Ya, contoh ibu-ibu kan ini dengan ilmunya ge tas imah diamalkan.
Terus itu juga pahalanya itu akan ngalir terus, ya. Ngalir terus ketika amalan yang kita laksanakan itu betul-betul istiqomah, ya. Itu yang namanya ilmu bermanfaat. Lamun pang canggih deui, lamun egah repot boga tanah, egah repot neangan ilmu, nu ketelu boga anak nu soleh yang mendoa, eta ngalir terus. Makanya ayo anak-anak orang ulah sampai ente dididik ku masalah agama, ya. Karena apa? Kalau anak kita nggak dari masalah agama, gimana nanti kita mendoakan diri kita, bener nggak? Nanti kita pasti di alam kubur membutuhkan yang namanya aliran doa dari anak keturunan kita, gitu. Maka ayo ajarkan terus anak kita mendoakan, beri contoh. Ibu-ibu lamun malam Jumat yasinan mendoakan kakolot, tangke ayat timbal balik naku anak. Pasti ke orang didoakan ongkoh ku anak ya ketika kita meninggal dunia. Karena terus kehidupan itu kayak gitu berputar, Bu. Enggak selamanya kita hidup, ya pasti suatu saat nanti akan mengalami mati. Kalau sudah di alam kubur, yang bisa menolong, ya, yang masih mengalir terus ya 3 tadi, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan itu. Maka ti ayeuna kudu geus dirintis budak, kudu dilatih yang namanya mendoakan kokoh gitu. Jadi itu Bu sedikit kesimpulan tentang zakat, infak, sedekah. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan enggak? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Monggo. Tinggal prakteknya ya. Tinggal prakteknya. Istiqomah. Yang penting dalam daerah mesti helak. Ya, eta pang utama. Karena yang namanya zakat infak sedekah itu diutamakan untuk sekitar dulu. Ya. Jangan buru-buru keluar. Buru-buru keluar boleh ketika di dalam sini sudah terpenuhi gitu. Jadi lebih utama, saya katakan lebih utama keluarga terdekat atau daerah terdekat. Karena apa? Ya ibaratnya dalam secara batin di sekitar kita masih banyak yang menjerit gitu ya. Kalau jauh-jauh kan ya yang utama yang itu dulu lah itu maksud saya. Jadi monggo diatur, silahkan datangi orang-orang yang kira-kira membutuhkan 8 golongan asnaf itu dikerucutkan menjadi 2 yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu biasanya dalamnya ada janda yang sudah tua ya di dalamnya gitu. Karena kalau sudah janda tua, sok kadang untuk mencari penghasilan sudah mulai susah. Monggo Bu, diskusi lagi Bu, kira-kira pengalamannya zakat infak sedekah naon? Sing penting Bu, zakat infak sedekah itu jangan sampai kita menyakiti si penerima. Ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti si penerima. Mbok keceletuk gitu loh maksudnya loh. Ya, keceletuk kata-kata sing kira-kira ente ngenah ya. Itu kudu hati-hati. Ya. Terus kemudian hati tidak boleh merasa takabur atau ujub. Ya. Kalau mau dibagikan secara langsung itu tidak apa-apa. Riaknya itu bukan masalah bagikan langsungnya bukan. Tetapi riaknya itu dalam hati ketika ingin diwahkan. Ketika ingin dipuji orang, ketika hati ingin dilihat orang hebat gitu loh. Saya gitu dulu. Jadi lamun bagi langsung itu tenang. Yang penting hati tetap terus senantiasa tidak ada rasa ujub, riak dan juga sombong. Kira-kira kalau menang transferan ke Bapak nanti Aceh, itu pang amanah.
langsung dicopot 2,5%. Pang amanah gitu. Sebelum dimulai kan mak transfer 10 juta. Hebat ya. Berarti orang kudu langsung hitung sebelum dicopotnya harus dihitung 2,5% kali 10 juta berarti 250.000 lin. Ya, itu kudu segera dikeluarkan baru dicopot uang atau nggak dicopot uangnya dikeluarkan 250.000. Karena jenengan sudah mengerti ilmunya, hukumnya, maka berlaku Bu, ya, mulai berlaku. Hukum kufur dan syukur itu mulai berlaku. Hukumna naon? Lamun syukur nikmatnya ditambah. Lamun kufur azab Allah sangat pedih. Nah, itu pasti berlaku. Karena jenengan sudah mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pasti nafsu terus nguber Bu. Ya, dalam prakteknya nafsu terus nguber. Eman-eman teuing 250.000-nya gitu. Kan leuheung cengkondangan gitu. Itu arane nafsu ya Bu ya. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu. Lantas kumaha Mas lamun salakin teu ikhlas gitu kan? Kan bisa we salakin teu ikhlas bisa ya. Ya. Itu kudu pinter-pinter apa majikan ya. Kan moal nyaho-nyaho teuing ieu. Suami teh jeung naon lin gitu kan. Oh nanyakan. Mak duitna jeung naon bae gitu nanyakan. Subhanallah. Atau dijawab bae, Pak, iya mah nu 250 jeung zakat 2,5% ameh urang teh barokah wis kitu we gitu. Syukur-syukur geus minta izin heula, Pak, ieu 2,5%-na dicopotnya jeung fakir miskin. Eta mah hukumna wajib, lamun teu diwajib dilaksanakan ke dosa, lamun dosa engke urang era ke Gusti Allah gitu kan. Barokah. Itu ya Bu ya. Kira-kira naon deui praktekna? Aya deui praktekna naon permasalahanna atau pengalamanna? Jadi masalah harta itu memang berat Bu ya, berat. Karena nafsu itu akan terus berkata, kalau bisa harta itu terus ya, jangan sampai keluar. Semakin banyak nikmat Allah, rezeki Allah yang ditanamkan, diberikan, kalau bisa jangan ada yang keluar gitu cek nafsu teh. Jangan sampai ada yang keluar. Kalau pengen, nah gini, jadi ketika kan ada tahapannya ya. Ibu-ibu kalau mau sodako, mau zakat infak, masih karena ingin ya anaknya sukses ya, masih karena ingin katakanlah usahanya lancar ya, itu saya katakan tidak salah. Cuman nanti suatu saat nanti tolong dinaikkan ya, jangan berhenti di situ saja. Ngibadah karena pamrih itu geus alus. Tetapi suatu saat nanti tolong lamun geus mulai bosen dengan pamrih, mulailah niatna karena Gusti Allah. Ayat tahapanna. Maksud saya gitu loh Bu, nggih. Kan enggak bisa ujuk-ujuk langsung ikhlas niatan itu enggak bisa Bu. Kadang orang sedekah masih ada tendensi pengen usahanya lancar. Enggak apa-apa. Tetapi tolong suatu saat nanti jangan bertahan di situ saja gitu loh. Naikkan ibadahmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nek mau sugih itu gampang sebenarnya. Dari sedekah itu bisa sugih. Karena keajaiban sedekah itu nek diniatkan dunia ya, itu bisa dapat berkali lipat, Bu. Tapi saya enggak mau tanggung jawab nggih. Nek jenengan duniane dari sugih tapi akhiratnya enggak punya, saya enggak mau tanggung jawab ya. Itu loh saya gitu loh. Jadi nek ibadah itu ya wis untuk bekal kita ke akhirat. Tinggal Allah tuh dalam Al-Quran udah mengatakan, kamu itu mau minta pahala dunia apa pahala akhirat? Mau diijabah di dunia apa diijabah di akhirat? Terus gitu. Mau sedekah karena pengen sugih, ya ora apa-apa sama Allah tetap dikasih sama Allah teh. Ya. Cuman di akhiratnya tidak dapat. Orang enggak punya bekal di akhirat kayak timbangan amal kebaikan kita menjadi ringan ya. Karena zakat infak sedekah tadi munculnya adalah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan salah.
Tetapi ketika engkau hanya berhenti di situ saja, rugi. Nanti dunianya banyak numpuk, tetapi akhiratnya kok kosong. Paham ya Bung ya? Jadi hati-hati niatnya. Niatnya kudu bener. Zakat, infak, sedekah ya sudah, karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah pertemuan depan kita bab puasa. Habis bab puasa sedikit masalah haji. Nek bab haji saya nggak mau terlalu dalam karena saya sendiri belum haji. Ya, masa ngomongin haji, dewek-dewek belum pernah haji. Kan tak pantas ya Bu ya. Paling cuma sekilas ngobrol nggih. Ya, kan nggak pantas orang Mas Fikri belum haji ngomongin bab haji kayak iya oh gitu kan. Nek puasa ya latihan puasa mangges lah ya, latihan puasa gitu kan. Lamun sholat latihan sholat yang ges gitu lah ya minimal. Tapi kalau latihan haji mancan pernah saya. Masih kalah budak SD ya. Budak SD kan latihan haji. Sekeliling pakai pakaian putih itu udah. Kalau saya malah cara ngelakon latihan gitu. Maka bab haji besok nggak terlalu banter, kita persingkat di bab puasa. Nah nanti tas bab puasa, bab haji kita masuk rukun iman. Setuju nggih Bu? Jadi saya kadang-kadang pelan-pelan kita mulai sadar, kita mulai paham bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Lamun jalma Islam kudu memberikan rahmat kepada semua alam. Artinya apa? Sesama non muslim ya kita memberikan rahmat, ke jin yang memberikan rahmat, ke alam semesta memberikan rahmat, ke orang yang beda akidah juga memberikan rahmat. Ulah pasea gitu loh maksudnya teh. Ulah pasea gitu. Itu kira-kira ada lagi Bu monggo? Enggak ada ya? Budaya ada mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Kalau mau nambahkan monggo, mau ditanyakan gimana? Bu Imam sudah cukup? Oke. Tas panen nih Bu. Tiga tas semua itu. Sedikit nih. Alhamdulillah. Lain nakeh lain nakeh 5 kilo ke Mas Fikri lain tuh. Ya tambah guyon unggul gitu. Alhamdulillah Bu. Ya, itu ya Bu ya. Insyaallah intinya zakat adalah lamun jalma geus melaksanakan zakat infak sedekah eta kudu hati geus entek deui cinta ke harta. Wes intine gitu. Agar apa? Harta itu tidak menutupi kita untuk cinta kepada Allah. Wes intinya itu. Nggih. Agar kita diberikan nikmat bukan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka pengajian pada malam ini bab zakat kita tutup. Insyaallah semoga Selasa depan saya enggak ketiduran lagi. Tadi betul capek tadi malam sampai malam guys, pokoknya capek banget. Jadi ini padat sekali beberapa minggu ini. Terus kemudian saya sekali lagi mohon maaf ya Bu ya. Ibu-ibu masih bertahan selama setengah jam. Terima kasih ibu-ibu sudah sabar. Berarti ibu-ibu sudah mulai melihat Allahnya ya. Lamun melihat Mas Vikinya, geus balik bae lah. Mas Viki geus iya ya. Berarti jenengan sudah mulai melihat Allahnya dalam majelis ini. Jenengan duduk saja meskipun Mas Vikinya kok telat datangnya, itu sudah menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ridho Allah bisa diwujudkan anak yang soleh, umur panjang, kesehatan. Nah, itu terserah Allah Subhanahu itu. Meskipun ayeuna pengajian cuma setengah jam ya, itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu. Itu ibu-ibu nggih, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak enak tadi sampai saya kaget lulumu tadi. Harus ngomong apa ya saya bingung. Kalau jam 5 belum sini mungkin udah pulang. Gimana? Kalau jam 5 Mas Fikri belum sini. Oh, sampai jam 5 nggih. Nggih, pokoknya gini Bu. Kalau saya mungkin pas hari Selasa ada pelatihan sampai nginep katakanlah, itu berarti saya baru nggak bisa. Tetapi kalau cuman saya capek, tetap saya usahakan datang. Ya. Kalau sakitnya temen-temen tak usahakan datang.
Kalau saya nggak bisa datang, pasti saya nge-WA atau titip pesan ke Teteh Iroh atau ke Budayat. Kalau saya nggak datang, tolong saya berpesan ke Budayat untuk diisi apa wae. Nggih. Atau mau yasinan atau mau pengajian atau masalah bab ilmu apa, nggih, monggo. Ya. Atau bisa jadi nggih, mau bahas apa, silahkan ya Bu ya. Ya. Sing jelas ketika saya nggak bisa itu pasti saya ada kabar ya. Pasti ada kabar, nggak mungkin dadakan. Nah, terus kok saya jam 4:30 belum datang, mobil ada, berarti saya ketiduran gitu. Ketiduran susulan. Pokoknya kalau mobil ada, orangnya insya Allah ada. Berarti cuma karena kecapean. Nek sakit ini saya udah ngomong duluan. Saya sakit nggak mampu itu pasti ngomong duluan. Tapi kalau mobil ada, orang nggak ada, bisa ketiduran om. Nah manusia ya Bu ya. Nabi Muhammad juga manusia, saya juga manusia. Ya punya rasa capek, ngantuk, khilaf dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf sekali saya tidak enak. Itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.